Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Pada kesempatan ini marilah kita lanjutkan kajian kita tentang puasa ya. Bagaimana di sini tetap hukum orang yang berpuasa. Bagaimana hukumnya? Jelas beraneka ragam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal utai iku fasal bima ya jamu bil iftar. Hal yang mengharuskan seseorang sebab untuk berbuka. Itu setelah berbuka itu apa dampaknya, efeknya apa yang harus dijalankan. Man fatahu siyamun min Ramadan, man tewang fatahu potemau siyamun min Ramadan. Kalau orang tidak berpuasa kan macam-macam, ada yang pergi, ada yang sakit, ada yang memang tidak boleh, seperti orang wanita ya, datang bulan itu yang Fama ayafutahu asyam biudrin au bighairi fa imma ayafuta. Nanti ada orang yang tidak berpuasa itu karena udzur secara syar'i ya, bukan dibuat-buat, atau mungkin tidak ada udzur, ini malah sengaja ya. Wa ala kullin imma ayatamakana min qada aula. Kemudian yang orang tidak berpuasa tadi itu mungkin qada, nyaur, ngulang, atau mungkin tidak ya. Mungkin ya orang yang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan sembuhannya. Fa in fatau bi udrin kamarotin. Kalau orang tidak puasa dengan udzur seperti orang sakit ya, wa mata qabla ayata makan qadai, kemudian dia meninggal sebelum mengulang qabla ayata makan, tadi sebelum mungkin kalau sakit misalkan ya, sebelum sembuh. Mungkin orang bepergian, barang masih belum pulang, itu kan begitu ya. Falaisa alaihi maksiatun. Maka ini tergolong bukan maksiat, bukan dosa, karena ya belum ada kesempatan untuk menjalankan puasa. Belum mungkin. Kalau orang sakit mungkin belum sembuh, mungkin kalau orang pergi ya belum pulang gitu ya. Bisa babi fawati hadil faid, karena ya lepasnya beberapa hal yang bisa mengharuskan puasa ya. Misalkan orang sakit belum sembuh kan ya belum ada kesempatan, orang pergi belum pulang kan ya, belum ada kesempatan. Walaisa lahu tadarukun bil fidyah, dan juga misalkan sakit menunggu sembuh ya tidak harus membayar fidyah pada waktu sakit, tidak ditunggu sampai sembuhnya. Kalau memang sakitnya itu secara umum bisa diharapkan kesembuhannya, mungkin sakitnya tidak terlalu parah dan biasanya mungkin berapa hari sembuh begitu ya. Wala bil qada, dan tidak harus di qada. Kalau qada ini ya jelas walinya atau siapa gitu ya yang qada ya. Kalau seorang orang yang tidak puasa sampai meninggal dunia ya, tidak harus fidyah, juga tidak harus qada.
falyajib at-tadaru bi adil amrayni. Maka fa in fatau bi ghairi udrin. Kalau memang tidak puasanya ada sebab yang memperbolehkan tidak puasa, wa mata san kanta minang qada aula au fatau bi udrin. Kalau memang tidak puasa tidak ada udzur, fa in fatau bi ghairi udrin, sengaja gitu ya. Wa mata, kemudian orang itu meninggal, saun tamakana melakukan Allah, baik sudah ada kesempatan atau tidak ya. Ini karena tidak puasanya kan sengaja, maka penjelasannya mungkin atau tidak mungkin. Au fatahu bi udrin wa mata fataman qada wajib tadarus. Jadi kalau tidak puasa tanpa udzur, kemudian sudah mungkin untuk qada atau tidak, atau orang tersebut tidak puasa sebab udzur, wa mata ba'da tamakkun. Kalau udzur itu dia meninggal tapi mungkin misalkan sakit, saat sehat bugar belum puasa gitu ya. Bagaimana? Kalau yang sengaja tadi kan beda ya, sengaja tetap bermasalah ya. Tamakan angkat aula, baik mungkin atau tidak mungkin. Au fatau bi udrin, atau mungkin pot tidak menjalankan kesawudan. Wa mata fatatamkun, kalau dengan udzur itu tadi mata meninggal setelah mungkin minaqada fal yajib tadarruk bi amro ini. Jadi kalau orang yang dengan udzur tapi sudah kesempatan kemudian dia mati, maka harus melakukan di antara dua hal tadi, qada atau fidyah. Yang jelas ya yang hidup ya, bukan yang meninggal. Wa imma yasuman wali. Di sini yang menjalankan ya walinya ya. Orang yang menanggung orang yang meninggal tadi ya. Au ajak nabiyun bidnin minal mayyit au awil wali, atau orang lain juga bisa kalau mungkin berpartisipasi untuk mengulang puasanya orang yang meninggal tadi ya, dengan izin, minta rekomendasi orang yang meninggal. Kalau yang meninggal masih mungkin ya sebelum meninggal diminta izin, atau mungkin walinya ya. Jadi yang itu juga tidak. Kemudian kalau ditanya lah bagaimana pahalanya, ya ini kan tidak tahu. Kemungkinan ya pahalanya ya orang yang menjalankan, cuma akan tetapi yang meninggal tadi insya Allah dengan hal ini, penjelasan ini ya tidak kena dosa gitu ya. Wa ima anhu mudan likuli yaumin, atau mungkin memberikan makanan setiap hari 1 mud, kurang lebih diukur sekarang. Kalau dulu mud itu kan awalnya kan pakai manual, pakai telapak tangan. Karena pakai telapak tangan ya tidak ada kesamaan persis 100% ya. Karena sekarang sudah semuanya diukur pakai alat. Ya ini yang meneliti itu kira-kira antara 0,6 sampai 0,75 ya, kilogram. Wasom abdalu, tetapi memang kalau lebih baiknya ya puasa. Kalau orang tadi karena masalah puasa ya bisa diganti, tapi utamanya memang diganti dengan puasa. Wa ta'ala fil baik ayakuna balikon akilan. Jadi ini ya lumrah ya, walinya itu harus balik, boleh anak kecil misalkan, akilan juga orang normal.
walau rokikon atau walaupun hamba tidak masalah karena bukan syarat. Hamba dengan orang merdeka sama-sama diwajibkan, tidak ada hubungan dengan hamba sama. Lianau min ali fadisum karena hamba itu termasuk wajib menjalankan puasa. Bikila bisobi wal majnun. Kalau anak kecil kan statusnya belum wajib, maka tidak bisa menggantikan orang yang wajib. Orang gila juga begitu, statusnya tidak wajib. Wajudul wali, bagi wali juga boleh ya. Bal wali ajnabi, mengganti bagi orang lain tadi juga bisa ya. Walau min ghairi idnin. Bahkan kalau di sini tanpa izin pun bisa ya. Ila ta'amu mimalihi, kecuali memberi awet makanan dari hartanya wali tersebut atau hartanya orang yang meninggal tersebutnya. Anil mayit, jadi harta dari mayit tersebut. Kalau masalah memberikan kan pakai harta ya harus izin ya. Li'annahu min nau'i wa faidainin, karena memberikan to'am makanan ini kan termasuk golongan atau bagian dari seperti orang bayar utang gitu ya. Min nau'i wa faidainil ghair, seperti orang bayar utangnya orang lain. Kalau izin kan tahu ini orang itu yang dibayar utangnya, supaya nanti kalau orang utang kan tidak ditagih lagi. Saya bayar utang si A. Kalau puasa juga begitu, saya ini fidyahnya puasa si A, supaya nanti ya ini kan hubungan dengan di akhirat ya, sudah tidak ditagih di akhirat puasanya. Wa man lazimau qadha usain min ramadan wa akhirahu. Orang yang wajib qadha di bulan Ramadan karena tidak menjalankan baik sengaja atau tidak ya. Wa akhirahu, kemudian akhirnya qadha bi ghairi udrin. Orang yang wajib mengulang di bulan puasa tetapi mengakhirnya tanpa ada udzur. Kata ja'a Ramadan akhir. Tadi mengakhirkan sampai 1 tahun, bahkan masuk bulan puasa berikutnya. Bagaimana hurima alaihi? Maka ya orang itu ya statusnya mendapat dosa yang haram bagi dia ya. Wajib alaihi fidyatut ta'khir, karena menunda-nunda saya masuk puasa berikutnya ya. Di sini menurut kitab ini ya, ini harus membayar fidyah takhir karena sampai masuk menerobos Ramadan berikutnya. Ma'al qadha, 2 akibatnya ya, punya dampak 2. Tidak puasa sekarang apalagi kalau sengaja. Tidak sengaja saja, kalau sampai puasa bulan depan dia belum mengulang, bahkan banyak kesempatan, ya wajib bayar kita tadi 1 mud setiap hari ya. Dan qadha 2 akibat liku yaumin mudun min ta'amin min qalbi kuti baladi. Jadi kalau di sini ya beras ya, kalau di Arab Saudi ya kurma ya.
Ini juga bagian dari ijtihad ya. Di sini beras, di Arab Saudi itu kurma, karena tidak ada penjelasan kalau di Indonesia pakai beras gitu. Yang ada setelah para ahli fikih beristihad itu, bahkan sekarang mungkin diganti dengan uang ya. Kita juga ada ijtihad lagi ya. Wa yataqarru al-muddu bi sinin. Kalau 1 tahun, nabrak 1 tahun ya 1 mud. Kalau 2 tahun sehari 2 mud, itu maksudnya ya. Waman ajaza andalik istaqarra fi dimati. Kalau memang dia sengaja ada kemungkinan puasa tidak kuat, dan setelah kewajiban membayar mud tapi dia tidak bisa, ya istaqarra fi dimati, ya tetap dia mempunyai tanggungan. Ya kalau dia dimaafkan oleh Allah, ya di akhirat itu tergolong dosa ya. Kharaja bid'ah man istamra udruhu. Nah, ini dikecualikan, ini kan saya masuk tahun berikutnya ya. Kecuali kalau orang memang udurnya, mungkin orang yang sakit kemudian sembuh, tapi sembuhnya itu belum maksimal, masih agak sakit gitu ya. Nah, kemudian puasa. Setelah puasa itu mungkin bermasalah. Kebanyakan mungkin mengulangnya tidak penuh, misalkan kurang 10 hari atau berapa, bisa nyaur hanya 1-2 hari. Itu kemudian karena setiap puasa begitu mungkin sampai nabrak tahun berikutnya. Masalah kasabar sama marodin, atau mungkin pergi. Kalau pergi ini ya mungkin orang yang statusnya mungkin mungkin kerjanya terus menjauh rumah ya. Ini kan dalam 1 tahun saya nabrak kan statusnya menjauh rumah. Kata takala Ramadan akhir, sampai masuk Ramadan berikutnya. Wala hormata wala fidyata, tidak dosa dan tidak dikenakan fidyah ya, denda. Wa kadaman akhra linisyanin, orang mengakhirkan lupa ya, mungkin saja ya, tapi kan juga kemungkinan kecil ya, mungkin saja lupa, kalau mungkin terlalu sibuk atau apa, atau mungkin orangnya punya karakter pelupa barangkali. Au jahlin bi hormatit takhir, bi hormat takhir. Jadi atau mungkin orang tidak tahu kalau ditunda-tunda itu dosa gitu ya, karena tidak tahu, tidak pernah belajar, jauh dari ulama barangkali. Tapi kalau di era sekarang mungkin kemungkinan itu kecil ya, ya mungkin saja, tapi kemungkinan kecil kalau orang semacam ini ya. Wa in kana mukhalitan lil ulama, ini bahkan diberikan penjelasan, walaupun kedudukannya dekat dengan orang yang mengerti ya. Liqafa idzalik bi khilafi ma law alima hurmata takhir. Karena itu kan samar bagi dia. Ya mungkin kalau dia tidak pernah ngaji atau tidak pernah tanya, tetapi mungkin terlalu sibuk. Beda dengan kalau orang itu tahu hukumnya mengakhirkan atau bodoh ya. Bikilah ma lau alima hurmat takhir wajahula wujubat fidyah, dan bodoh tentang wajibnya fidyah. Walaupun dekat dengan ulama, kalau dia tetap tahu, ya berdosa.
dan bodoh ya tidak tahu wujubal fidyah, wajibnya fidyah. Dianggapnya ya hanya sampai masuk puasa berikutnya itu hanya nyaur saja, tidak terkena dampak memberikan makanan pada orang lain. Setiap hari 1 mud, kira-kira 0,7 atau 0,6 kg. Wakata yajibul mutu mal qada tadi, ini juga mud kok fidyah bersama qada alal hamil wal murdi. Orang yang hamil dan menyusui ini juga kena wajib qada dan mud idza aftarata lil khaufi ala auladihima. Kalau yang dikhawatirkan anaknya. Jadi ini kalau yang dikhawatirkan anaknya saja, dia kena keduanya. Min iskotil hamli, khawatir nanti anaknya gugur misalnya kalau puasa. Watadurro walad au ihlak kabu. Min iskotil hamli watadurril walad wa ilakihi. Jadi di sini kalau si hamil ini kan khawatir anaknya gugur. Kalau si murti kan mungkin anaknya yang kecil itu bermasalah dan mungkin ya bermasalah lagi. Bikilatil laban mungkin sedikitnya susu, tapi kalau orang punya uang kan sekarang bisa tidak harus pakai susu ASI kan, bisa beli. Bikilahima idza qafata anfusnya faqat. Kalau menakutkan dengan dirinya, bukan anaknya tidak masalah, hanya qada salah anfusnya faqat au ala anfusima mal hamli awal waladi. Atau mungkin anaknya bersama kandungannya dan anaknya, enggak masalah. Yang penting ada dirinya yang wajib ana qada. Maka kalau itu hanya qada salah bila fidyatin, tanpa fidyah. Kal marid alladzi raja baruhu, seperti orang sakit yang tidak mungkin diharapkan kesembuhan. Fa inna kullan qaifun ala nafsi. Maka sesungguhnya keduanya semuanya qaifun, takut terhadap dirinya. Wal haqu bima fit tafsil. Ini orang yang takut tadi ya. Man abtara li inqadi hayawanin muhtaramin adam. Jadi ini juga di disamakan ya. Orang yang berbuka karena menolong hewan yang dimuliakan, manusia mungkin kerbau atau mungkin ayam atau mungkin apa, manabtara li ingqadi hayamin muhtaramin adamin awari asrafa ala halakin bigorokin, yang mendekati kerusakan. Mungkin ya kalau terjebur di sungai, mungkin sungainya terlalu dalam atau airnya terlalu kencang dan dikhawatirkan tenggelam pas musim penghujan ya. Fa'in khofa ala anfasi, kalau dia itu takut dirinya, walau ma'al musyrif tadi ya, hewan tadi, fa'alai qada, dia hanya qada saja seperti orang hamil yang mengkhawatirkan dirinya. Wa'in khofa al musyrif faqat wajib, kalau hanya yang ditakutkan, wah ini hewannya, saya takut hewannya, tidak takut dirinya ya qada dan fidyah ya. Ya nau fitrun li anahu fator, fitrun
irtafaqa saksoni ya. Karena orang tersebut buka yang menolong ya tadi ya, menolong hewan tadi. Wa innama lam tajib alfit alaman khofa anasi ma'a ghairihi. Mengapa kok orang itu kalau menakutkan dirinya dan orang lain atau mungkin hewan yang dalam tidak dikenakan fidyah? Li'annahu fitrun irtafaqa bi saykhon sakson. Jadi karena puasanya itu ya, tadi kan apa namanya, menolong hewan yang ketakutan hewan meninggal mati ya. Wa inna lam tajib al-bidatu alaman khofa anasima wa irihi. Kalau memang dia itu takut dirinya dan lainnya, dia tidak wajib fidyah. Ma'an an aftarahu ma'an anna fitrahu irtafaqa bi saykhon sakson. Jadi beserta apa namanya, dia berbuka tadi menolong ya. Li'anna kha'a nafsi mani'un min wujudil fidyah. Karena dasarnya ketakutan dengan dirinya mungkin meninggal sakit itu sudah mencegah untuk fidyah. Kalau ketakutan yang lain itu tidak mencegah fidyah. Itu hubungannya ya. Wa in kana al-khauf al-ghair muqtadiyan lahu fa innahu idza tama al-mani' wal muqtadi. Jadi kalau dia itu takut terhadap yang lain, maka ini akan mendatangkan sesuatu ya bagi orang yang merasa takut tadi. Fa innahu idza tama al-mani' wal muqtadi. Maka kalau yang ditakut orang lain kan ada hal yang melarang dan ada yang mendukung, misalkan menolong orang tenggelam. Kalau ditakutkan orang tenggelam, ini kan ada yang ada yang mencegah. Mencegah puasa itu menolong orang. Yang mendukung puasa ya karena dirinya, itu maksudnya kalau hanya orang lain tadi. Yang mengharuskan puasa karena takut orang lain yang itu kan muqtadi, karena dia takut orang lain meninggal, bukan takut dirinya. Maka maniknya ya karena menolong orang lain, ya muqtadinya maka dia walabul manik al muqtadi. Maka menangnya manik terhadap muqtadi. Kama anal haid mani'un mi wujud salat ma'anal muqtadi lau maujudun. Jadi seperti orang haid ini kan mencegah dari wajibnya salat. Ma'anal muqtadi lau maujudun. Beserta apa namanya, yang menuntut yaitu haid, menuntut untuk sholat ada, yaitu wal waktu. Waktu itu kan menuntut sholat, tapi yang menghalangi itu adalah ya haidnya tadi.
Wa maman abtara ing qadi nahwi mali ghairi hayawan. Kalau orang ini berbuka menolong misalnya harta selain hewan, fa'alai al-qadha faqat. Kalau itu hanya qadha saja. Li'annahu lam yartafik bibiti illa saksun wahidun. Kalau ini hanya satu hal ya. Jadi kalau ada orang menolong harta benda orang lain, ini hanya kotor saja kan satu benda. Masa satu benda ini kan benda mati gitu maksudnya ya. Karena benda mati ya, hanya menyelamatkan. Beda kalau hewan tadi kan bernyawa ya. Kalau harta kan hilang saja. Kalau benda kan, kalau hewan kan meninggal. Wa manam tara bil jima amidan aliman bitakrim mutaron. Kalau ada orang buka tapi dengan jima, dengan melakukan hubungan seks ya, dia tahu akan haramannya dan sengaja. Dan muktaron ini maksudnya tidak dipaksa. Bifarjin walau tuburan. Di farji atau mungkin di dubur di belakang ya. Minadamin awal baik dari Adam atau hewan min kain maitin hidup atau mati fa'ilam yanzal finahar Ramadan. Walaupun tidak keluar ya, tidak sampai mengeluarkan sperma, walau horoba ba'dul si batil huruf, walaupun masuk sebagian ya, walam yatimma al huruf bahwa mukallafun shaimun atima bil wati, maka ini tergolong dosa dengan melakukan hal itu ya. Bisa ma'adami subhat. Sebab puasa bisa tidak adanya subhat. Wa ma kauni alan saumi, dan dia termasuk ahli yang puasa. Jadi wajiban puasa baqiyatul yaum. Jadi kan masih ada hari berikutnya, yang maksudnya hari setelah melakukan kan belum huruf samsi. Wajib al qada fauran. Kalau hal itu maka qadanya harus setelah bulan puasa harus caur ya. Karena dia tahu ya. Yu'zaru ditakzir al mutamad. Nah, ditakzir ini kan ya ini kan mungkin di antara ulama kan beda bagaimana modelnya. Kalau orang sekolah ini kadang-kadang ditakzir itu kan ada yang ini ya, dulu yang disuruh ke depan berdiri kan gitu, atau mungkin ada versi lain disuruh lari-lari atau apa gitu. Nah, makanya takzir ini kan bagaimana modelnya. Cuma takzir ini kan harapannya tidak mengulang. Wa tajibu al kafarat al utma. Wa amal mautu walau zakarun fa'al qada. Kalau yang diwati itu qada saja. Wa ta'zir duna kafarat. Ta'zir ini beda dengan li anna ifsada sumihi fil haqqat bi ghairi wati, karena merusaknya puasa selain wati ya. Fa inna yujitu sawma bi tukuli sa'in min asafah. Memasukkan sesuatu dari asafah farjahu dengan farjinya ya. Farjinya orang yang puasa tadi ya. Qabla takhul wati bidukuli jami'ah, sebelum nyatanya wati ya, dengan semuanya asafah.
pada bulan di Farji tadi. Waya yaitu kafaronya itu itqu raqabatin, merdekakan budak. Sekarang mungkin ya tidak mungkin karena budak raqibu abdin aw amatin, jadi budak lanang laki atau wanita, mukminatin salimatin, jadi budak yang sehat, maksudnya supaya dapat bekerja ya. Al-mundrati bil amal, kalau catatan tidak bisa amal wal kasbi ya. Fal yaju ar-raqabah hisan fi masaqat. Jadi kalau tidak menemukan budak ini, kalau dulu sekarang tidak mungkin ya, di dalam hisan apa ya, penglihatan ya, masa fatil qasri ya, tidak mungkin kalau sekarang ya, mungkin tanya, tapi kan ini kan sudah dalam kajian saja ya, kan sekarang sudah tidak ada ya. Ada di era sekarang milenial, apalagi mereka ada orang yang namanya budak itu ya, istilahnya ada diperbudak, tapi secara syar'i sudah tidak ada ya. Ausalan kalam yakdir ala samania, atau mungkin tidak mampu membayar harganya, zaidan alama yabi bisa mani. Jadi tidak mampu membayar karena mungkin kalau jauh kan mungkin butuh kendaraan, butuh apa gitu, atau mungkin tempatnya agak sulit kan nambah. Baqiyatul umur ghalib. Jadi ya pokoknya nambah harganya lebih mahal. Fas siamu syahrain, maka puasa 2 bulan ya, lain dari hilalain ini puasanya kalau secara umum kan 2 bulan mungkin 30. Kalau hilalain ini kan pas bulannya 29 ya puasa 29, bulannya 30 ya 30. Mutabi'ain, terus menerus ya, tidak boleh loncat-loncat. Fa tadi saumahuma aslan li khususi masaqatin, kalau tidak mampu puasa la tatamilu adatan ya kan, tidak bisa ya, pokoknya secara adat tidak bisa. Walau lisidatil walabah, jadi karena ya apa namanya, sangat tadi ya, sulitan ya. Aitatoa saumama mutabat, atau mungkin mampu puasa tapi tidak langsung nanti terpisah-pisah. Fa'ita miskinah, maka memberikan makan 60 orang miskin. Tamlikuhum itu aman. Jadi memberikan makan orang yajri fil fitrah. Jadi pokoknya memberikan makan orang 60 likulli minhum, seperti satu orang 1 mut. Walau wujida raqabah pada suruhi fi shaum, kalau mungkin setelah orang, misalkan ada orang itu puasa, kemudian belum selesai puasa ditemukan ini apa, budak tadi, nutibalahu ayarji abli, jadi maka ya sebaiknya ini sebenarnya sebaiknya untuk memerdekakan budak, puasanya berhentikan. Waya bolau ma somahu naflan, dan puasanya jadi puasa sunat. Wa kadzalik lau qadara ala som ba'da sur'ihi fil it'ami. Demikian pula seperti itu ya, orang apa namanya, orang memberikan fidyah ya, kemudian dia mampu menjalankan puasa sehat misalkan, dan sebaiknya menjalankan puasa. Demikianlah kajian hari ini, mudah-mudahan penjelasan
bacaan saya, penjelasan saya ini mudah dimengerti, dan apabila sedikit keliruan saya menerima masukan agar kedepannya semakin baik. Raditu billahi robba Abi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.